Baiklah teman-teman, ingat Tony Burke yang bilang ini, Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi sudah lama digunakan sebagai bagian dari dialog multicultural. Dan memang seperti itulah, kita menginginkan orang-orang apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot, di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Muslim secara terbuka mengatakan kami membenci Yahudi, kami ingin menaklukkan dunia, kami ingin mendirikan khilafah. Bahwa ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunggu untuk ditegakkan. Kita lupa bahwa setiap hari kita hidup tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dihina. Kita sedang diremehkan. Darah kaum muslimin menjadi murah. Itu tidak masalah sama sekali. Kami akan membuka pintu, kami akan menyerahkan pinggiran kota kami kepada kalian. Dan kalian tahu, ada banyak contoh di Inggris. Sebenarnya lupakan tentang Inggris. Lihatlah ini Sydney. Ini Sydney. Lihatlah ini Sydney. Setiap orang di sini sama sekali tidak punya ketertarikan pada Australia. Satu-satunya ketertarikan mereka pada Australia adalah bagaimana mengislamkannya. Hanya itu. Dan sekali lagi, Anda tidak bisa benar-benar menyalahkan orang. Memang begitulah adanya, begitulah cara manusia bekerja. Satu-satunya harapan kita adalah bahwa orang-orang yang kita datangkan bisa menemukan sesuatu yang sama dengan nilai-nilai Australia. Itulah harapan kita. Karena menurut Tony Burke, kita tidak perlu memberitahu mereka untuk berintegrasi atau berasimilasi. Apa gunanya? Jadi, apa yang terjadi ketika Anda mendatangkan orang-orang dan Anda tidak memberi tekanan apapun kepada mereka untuk ayo, cobalah berintegrasi. Anda tahu Anda datang ke negara ini. Anda ingin menjadi bagian dari negara indah ini, dari tatanan sosial kita. Anda memilih untuk berada di sini. Anda memohon. Anda berdiri dalam antrean di depan kedutaan Australia di negara asal Anda dan Anda berkata, tolong izinkan saya masuk. Saya tidak ingin tinggal di negara dunia ketiga saya yang kacau. Jadi sekarang Anda sudah di sini. Ayo. Tunjukkan sedikit usaha. Cobalah untuk berintegrasi. Mungkin cobalah belajar bahasa kami. Mungkin cobalah belajar tentang sejarah Australia. Apa sejarah Australia? Kapan First Fleet datang? Siapa nama gubernur pertama kami? Apa yang kami maksud dengan fair go? Apa yang kami maksud dengan toleransi? Apa yang kami maksud dengan kebebasan berbicara? Tidak. Tony Burke bilang, tidak, lupakan saja. Jadilah dirimu sendiri. Ini bukan salahku. Semuanya berbahaya di negaraku. Semua orang mengalami diskriminasi. Amerika Serikat, tolong! Tolong! Negara yang membunuh orang selama tinggal kawan demi dolar kakaknya, demi neraka itu. Orang-orang kemenangan untuk Harvard. Kemenangan untuk Islam. Jatuh kufa. Jadi siapa yang mau dengar? Dan saya akan habis-habisan menyerang badut ini karena dia orang Pakistan. Dan lihat bagaimana mereka menjadi perwakilan kita. Saya orang berkulit coklat. Oke? Jangan pernah berani bicara atas nama saya. Dengarkan badut ini. Sekarang kita tahu apa itu kohesi sosial. Berarti bagi mereka, itu artinya kalau kamu berkulit coklat, kalau kamu Muslim, kalau kamu Arab, kalau kamu pro-Palestina, maka diam saja. Ambil saja nasihatmu sendiri. Diam saja karena kami bisa tahu agenda mana yang sedang kamu dorong. Apakah kamu mengutamakan nilai-nilai Australia? Tidak, kamu tidak mengutamakannya. Apa hubungannya Australia dengan isu Israel-Palestina? Apa yang dilakukan masyarakat Australia sampai kalian badut-badut ini mengubah landmark dan kota kami menjadi medan perang? Setiap minggu kita melihat protes-protes menyedihkan ini. Apa hubungannya dengan Australia?
Di Amerika Serikat mungkin masuk akal karena Amerika memang membela Israel. Tapi Inggris tidak punya suara, kita juga tidak punya suara. Dan Inggris mulai menyadari, karena sekarang Inggris juga punya komunitas orang India yang besar, dan mereka juga punya komunitas orang Pakistan. Dan pemerintah Inggris kebingungan, bertanya-tanya kebijakan apa yang harus kami ambil terkait Kashmir. Karena Anda tahu, itu adalah wilayah yang diperebutkan antara India dan Pakistan. Dan jelas, orang Pakistan di Inggris ingin pemerintah Inggris mendukung narasi Pakistan tentang Kashmir. Dan jelas orang India berkata, tidak, tunggu dulu, dukung narasi kami. Dan Inggris pun bingung, apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian, jika mereka mencoba bersikap netral, maka Anda akan melihat perseteruan-perseteruan ini, perseteruan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Inggris. Sebenarnya, Inggris mungkin agak bertanggung jawab atas sengketa di Kashmir, karena Inggris yang menciptakan Pakistan. Tapi, ini juga akan terjadi di Australia. Di Australia, kita memiliki komunitas orang India yang berkembang pesat. Jadi pemerintah Australia akan dipaksa untuk mengulangi narasi India. Sebenarnya saya mendukung argumen India tentang Kashmir, tapi itu bukan inti masalahnya. Kebijakan luar negeri Australia terhadap India atau Pakistan seharusnya bersifat independen. Seharusnya itu tidak dipengaruhi oleh orang India yang tinggal di Australia. Seharusnya tidak seperti itu. Coba lihat ini. Para Islamis ini berpura-pura menjadi pejuang kemanusiaan. Jika Muslim menaklukkan Australia, maka izinkan saya mengatakan, dan saya sangat yakin, bahwa mereka akan memusnahkan seluruh populasi aborigin dari benua ini. Mereka tidak akan menyisakan siapapun karena begitulah mereka. Inggris abad ke-18 lebih lunak daripada para Islamis saat ini. Lihatlah ini. Bagaimana mungkin wanita ini tidak ditangkap oleh polisi federal? Namanya Ula Khan. Kedengarannya sangat mirip dengan politisi Islamis terbesar, paling radikal, dan paling ekstrim di Australia, Ahmed Uff. Dia juga mencoba memprovokasi komunitas aborigin, berusaha menghasut mereka melawan masyarakat Australia arus utama. Holocaust Australia dimulai pada tanggal 26 Januari 1788. Pada saat itu, Australia adalah rumah bagi sekitar 1 juta orang aborigin. Ini adalah masyarakat yang stabil dan telah hidup selama puluhan ribu tahun. Yang terjadi kemudian adalah pembantaian yang sangat buruk, genosida, pengusiran paksa, pembersihan etnis, masuknya penyakit, penghancuran tanah, sistem pangan, keluarga, dan budaya. Lihat ini, Australia memiliki sejarah kelam. Bakar kantor polisi. Kamu seorang Muslim. Mungkin pura-pura jadi komunis, yang sebenarnya hanya kedok untuk menipu kaum sosialis progresif agar mereka berpikir bahwa mereka berada di pihak yang sama. Mereka sebenarnya tidak berada di pihak yang sama. Komunis Muslim jelas merupakan kontradiksi. Seorang komunis Muslim akan selalu menjadi seorang Muslim. Zahra Sultana adalah satu pengecualian. Oke, saya tidak sepenuhnya yakin tentang dia, tapi lihat, dia berhijab. Ini adalah seorang wanita berhijab. Dia menghasut terorisme. Dia bilang, bakar semua kantor polisi. Tapi karena dia orang kiri, tidak akan ada tindakan terhadapnya. Bukan hanya harus didakwa karena menghasut terorisme, dia juga harus dicabut kewarganegaraannya dan dideportasi. Kita hanya perlu menindak beberapa dari mereka, teman-teman. Hanya beberapa saja. Lihat saja bagaimana sisanya akan ikut patuh. Mereka akan mengorbankan Allah mereka, ideologi mereka, Islam mereka, karena mereka ingin tinggal di Australia. Mereka tidak mau pergi kemana-mana. Mereka tahu negara asal mereka benar-benar tempat yang buruk, tempat yang buruk. Tidak ada yang mau tinggal di sana. Bahkan mereka sendiri tidak mau tinggal di sana. Yang tidak bisa saya pahami adalah bagaimana kamu bisa membenci tempat asalmu sendiri. Kamu tidak mau tinggal di sana, tapi kamu tetap membelanya dan memajukan agenda mereka di negara yang sudah menerimamu, yang sejujurnya seharusnya tidak menerimamu. Dan lihat siapa yang kita datangkan, teman-teman. Lihat siapa yang kita datangkan. Dia bilang, kami tidak ingin kamu kehilangan jati dirimu. Lihat ini. Petugas keamanan kelahiran Irak, Muhammad Hassan Al-Bayati, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara di Australia karena melakukan perbuatan cabul terhadap warga Sydney. Dia menarik seorang anak, membawanya ke tempat yang tidak terjangkau kamera, lalu dia menyerangnya. Anak itu kemudian memberitahu ayahnya, pria di toko itu ingin mencium pantatku.
Lihat yang satu ini sangat mengejutkan. Lihat yang satu ini, saya terkejut. Itu sebabnya saya harus memasukkan ini. Rashidul Islam, 29 tahun, seorang warga negara Bangladesh di Australia, berstatus bridging visa. Ingat pria India ini yang tadi bilang, oh bagaimana dengan orang-orang yang terjebak di sini tanpa kepastian? Tindakan konkret apa yang telah diambil untuk mengurangi jumlah orang yang terjebak dalam status sementara yang permanen? Saya percaya bahwa orang-orang yang masih di sini, orang-orang yang akan terus berada di sini dan bekerja di sini, seharusnya memiliki kesempatan untuk menjadi bagian penuh dari demokrasi Australia. Inilah orang-orang yang sedang dia bicarakan. Dia salah satu dari orang-orang itu. Dia dulu berstatus bridging visa. Pria yang tinggal bersama hingga 8 teman sekamar di rumah kontrakan sempit di Sydney Barat itu menahan gadis berusia 15 tahun selama 4 minggu dan diduga memperkosanya setidaknya 4 kali. Dia menahan gadis itu selama 4 minggu. Di mana? Di rumah yang sama? Kenapa tidak ada orang lain yang melaporkannya? Gadis berusia 15 tahun itu baru mendapatkan kembali kebebasannya setelah polisi menemukannya berlari tanpa alas kaki di sebuah jalan di Blacktown. Sydney Barat, Blacktown. Rashidul Islam terus mengejarnya. Ini seperti langsung diambil dari film horor Hollywood. Gadis itu mengatakan kepada polisi bahwa Islam diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan menahannya secara paksa selama 4 minggu. Ini adalah geng pelaku grooming, teman-teman. Skenario klasik geng pelaku grooming, gadis berusia 15 tahun. Mereka sedang mengubah Australia menjadi negeri yang bobrok. Saya jadi sangat depresi saat memikirkannya. Dan kita masih harus bertahan 2 tahun lagi dengan pemerintahan ini. Dalam 12 bulan terakhir, mereka mendatangkan 1,15 juta orang. Berapa banyak dari mereka yang seperti ini? Predator seksual.